Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup,
meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan
pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rusmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya.
Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara.
Rusmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuhan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup,
meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan
pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rusmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya.
Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara.
Rusmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyu di Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuhan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup,
meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan
pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rusmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuhan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya.
Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara.
Rusmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyu Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuhan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup,
meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan
pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rusmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuhan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Setjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya.
Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara.
Rusmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyu di Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuhan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyu di Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup,
meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan
pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rusmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya.
Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin
Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyu Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air.
Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyu di Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia,
media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuhan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra.
Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen, hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung
dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rusmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR
agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias CELISO, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu. Sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktik seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin
Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyudi Askar. Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir.
Penghasilan ratusan juta anggota dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen DPR RI mengatur anggota DPR dapat tunjangan PPh 21 mencapai hingga Rp2.699.000. Kabar ini juga disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies alias Seliso, Media Wahyu di Askar.
Lewat YouTube Greenpeace Indonesia, media secara gamblang menuding para pejabat tidak mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, memberi penjelasan tentang hal ini. Mengutip Kompas.com, Dirjen Pajak membantah pernyataan bahwa anggota DPR bebas dari pajak penghasilan. Rosmauli memastikan pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Secara gamblang, para pejabat tidak mendapat pembebasan pajak, hanya saja mekanismenya pajak penghasilan mereka langsung dibayarkan oleh negara. Hal ini dilakukan mengingat DPR dan pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan dari APBN. Oleh karena itu, kewajiban pajak anggota DPR dan pejabat lain langsung dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui sistem penggajian. Dengan mekanisme ini, pajak anggota DPR sudah dihitung, dipotong, disetor, serta dilaporkan langsung oleh Kemenkeu, sehingga para pejabat tinggal menerima penghasilan bersih, sementara pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Rosmauli menegaskan bahwa praktek seperti ini bukan hal yang istimewa. Deretan perusahaan swasta juga memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya, sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih. Para anggota DPR dipastikan tetap mendapat bukti pemotongan pajak dari penghasilannya. Namun, anggota DPR tidak harus melihat penghasilannya dipotong. Para pejabat tetap akan mendapat gaji dan tunjangan secara utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banyaknya tunjangan dan gaji anggota DPR RI jadi polemik panas sejak beberapa hari terakhir. Penghasilan ratusan juta anggota Dewan menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi jutaan masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, penghasilan seorang wakil rakyat disebut bisa mencapai lebih dari 230 juta per bulan. Dari berbagai komponen pendapatan, tunjangan perumahan 50 juta per bulan menjadi salah satu yang paling banyak kritik. Keistimewaan lainnya yang didapatkan anggota DPR RI yakni bisa mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan APBN hingga seumur hidup, meski periode jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun saja. Besaran uang pensiun yang diterima anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan lama masa jabatannya. Anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup yang pembiayaannya bersumber dari negara. Pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat serta tidak lagi bekerja karena alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, berhak menerima pensiun dengan nilai tertinggi, yakni 75% dari dasar pensiun. Sebagai gambaran, misalnya seorang ketua DPR berhak atas gaji pokok selama menjabat sebesar Rp5.040.000 bila menghitung pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota Dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar.
Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum selesai kabar anggota DPR terima 100 juta rupiah per bulan, kini warga digegerkan dengan kabar pajak penghasilan DPR yang katanya ditanggung negara. Warganet digegerkan dengan kabar anggota DPR mendapat tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21. Tak tanggung-tanggung, surat edaran Sekjen